Baik, yang pertama yaitu perhitungan WISN. Angka pertama yaitu menetapkan waktu kerja tersedia. Nah, di waktu kerja tersedia ini ada kode, faktor, waktu kerja, keterangan. Yang pertama hari kerja. Hari kerja waktu kerjanya itu 365 hari per tahun. Cuti tahunan ada 15 hari per tahun. Pendidikan latihan 7 hari per tahun. Hari libur nasional 15 hari per tahun. Ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun. Waktu kerja 9 jam per hari. Waktu kerja ada 321 hari per tahun. Nah, 321 hari per tahun ini didapati dari 365 dikurangi dengan cuti tahunan, pendidikan dan latihan, dan hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, dan hasilnya jadi 321. Selanjutnya jam kerja 2889 jam per tahun. Nah, 2889 ini didapati dari 321 dikali 9 jadi 2889. Selanjutnya waktu kerja. Waktu kerja yaitu 173.340 menit per tahun. Nah, hasil ini didapati dari 2889 kali 60 menit, hasilnya jadi 173.340 menit per tahun. Adapun uraian perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu waktu kerja tersedia sama dengan 365 kurang 15 tambah 7 tambah 15 tambah 7 kali 9 sama dengan 321 hari per tahun kali 9 sama dengan 2889 jam per tahun sama dengan 173.340 menit per tahun. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu menyusun standar beban kerja. Di sini ada kategori SDM, yaitu D3 RMIK, unit kerja kegiatan pokok analisis, yaitu pertama memeriksa kelengkapan, rata-rata waktu 5,8 menit, menilai konsistensi data, rata-rata waktu 3,3 menit, mengidentifikasi ketidaklengkapan, rata-rata waktu 2,3 menit, mengusulkan koreksi 3,5 menit. Rata-rata semua yaitu 3,72 menit. Nah, mengapa jadi 3,72 menit? Yaitu hasil dari menit-menit dari memeriksa kelengkapan ini ditambahkan semua dan dibagi 4, yaitu jadi 3,72 menit. Maka standar beban kerja 173.340 menit kerja per tahun bahagi 3,72 menit, yaitu jadi 46.593 menit untuk standar beban kerja. Selanjutnya langkah keempat, menyusun standar kelonggaran. Yang pertama itu waktu kerja tersedia sama dengan 173.340. B. Faktor kelonggaran. Sesuai rapat 2 jam per minggu atau 2 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun sama dengan 6,24 menit per tahun. Istirahat, sholat, dan makan
60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu, atau 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun sama dengan 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran sama dengan 6.240 tambah 18.720 menit per tahun bahagi 17.300 dibahagi dengan 173.340 menit per tahun sama dengan 0,14. Langkah kelima yaitu perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 800 orang, kunjungan rawat jalan 65.000 orang, dan di IGD 15.300 orang, maka kuantitas kegiatan pokok unit petugas filing adalah langkah kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 800 orang, kunjungan rawat jalan 65.500 orang, dan IGD 15.300 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 80,8. Jika standar beban kerja bagian analising adalah 86.596 menit dan standar kelonggaran adalah 0,14, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah kebutuhan tenaga sama dengan 80,8 tambah 0,14 bahagi 46.596 sama dengan 1,7 tambah 0,14 sama dengan 1,84. Jadi dibulatkan menjadi 2 orang. Selanjutnya perhitungan VTE. Hitunglah kebutuhan tenaga pendaftaran rawat jalan yang dibutuhkan di Rumah Sakit Multajam tahun 2025, di mana berdasarkan data pelaporan 3 tahun terakhir kunjungan pasien rawat jalan sebagai berikut, yaitu tahun 2022 jumlah pasien 23.675, di 2023 ada 31.834 pasien, 2024 ada 37.520. Jadi jumlah dari semua itu ditambahkan menjadi dari 2022 sampai 2024 ditambahkan menjadi 93.029 pasien. Selanjutnya langkah pertama, yaitu tentukan deskripsi kerjanya. Tugas pokok petugas pendaftaran rawat jalan yang pertama, mewawancarai pasien, mencatat data pasien, membuat kartu berobat, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Langkah kedua yaitu tentukan waktu kerja. Senin sampai Kamis itu dari jam 7.30 sampai jam 11 pas sama dengan 3,5 jam. Jumat dari jam 7.30 sampai jam 10 sama dengan 2,5 jam. Sabtu dari jam 7.30 sampai jam 10.30 sama dengan 3 jam. Jadi total jam kerja seminggu sama dengan 15,5 jam per hari. Langkah ketiga yaitu tentukan angka ideal.
1 tahun sama dengan 52 minggu, cuti per tahun sama dengan 2 minggu, hari libur pertama sama dengan 4 minggu, minggu kerja per tahun sama dengan 46 minggu, jam kerja per minggu sama dengan 19,5 jam, jam kerja per tahun sama dengan 897 jam per tahun. Selanjutnya langkah keempat, tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tahun, jumlah pasien, X, XY, X pangkat 2. Di sini ada tahun dari tahun 2022 sampai 2024. 2024 ada 23 jumlah pasiennya ada 23.675, min X-nya min 1, XY-nya min 23.675, X pangkatnya 1, 2023 31.834, X-nya 0, XY-nya 0, X pangkat 2-nya 0. 2024 37.520, X-nya 1, XY-nya 37.520, X pangkat 2-nya 1. Jadi jumlah pasien dari 2022 sampai 2024 itu jumlahnya adalah 23.029. XY-nya jumlahnya yaitu 13.845. X pangkatnya yaitu 2. Langkah kelima, tentukan beban kerja dengan metode kuadrat terkecil. Y per N sama dengan 93.029 bahagi 3 sama dengan 31,1. XY bahagi X pangkat 2 sama dengan 13.845 bahagi 2 sama dengan 6.922. Jadi beban kerja tahun 2025 Y sama dengan A tambah BX sama dengan 31,1 tambah 6.922 kali 3 sama dengan 31,1 tambah 20.766 sama dengan 20.077 beban kerjanya tahun 2025. Langkah keenam yaitu tentukan standar waktu kerja. Misal hasil dari 10 kali pengamatan. Pengamatan pertama 67 detik, yang kedua 77, yang ketiga 85, yang keempat 104, yang kelima 99, yang keenam 112, yang ketujuh 50, yang kedelapan 74, yang ke-9 69, yang ke-10 88. Jadi semua waktu ini ditambahkan menjadi 825. Langkah ke-7, tentukan standar waktu kerja. Rumusnya yaitu waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan bahagi dengan jumlah pengamatan. Jadi sama dengan 825 bahagi dengan 10 sama dengan 82,5. Jadi standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah sama
waktu normal kali persen advance sama dengan 82,5 tambah atau 82,5 kali 15% sama dengan 82,5 tambah 12,37 sama dengan 94.087. Langkah ke-7, tentukan target per jam. Rumusnya yaitu target per jam sama dengan 1 jam per standar waktu sama dengan 306.000 ini yaitu detik dalam 1 jam itu. Dengan 94,87 standar waktu yang di atas sama dengan 37.094. Langkah terakhir yaitu hitunglah kebutuhan jumlah tenaga kerja dengan rumus jumlah beban kerja per tahun bahagi dengan target per jam kali jumlah kerja per tahun. Jadi 20.766 bahagi 37 kali 897. Jadi cara membaginya yaitu 37 kali 897 hasilnya jadi berapa dibahagikan dengan 20.076 sedangkan hasilnya 1,59. Jadi kebutuhan tenaga kerja adalah 2 orang.